Halo teman-teman, kali ini kita akan mempelajari tentang sejarah dan perkembangan ilmu evolusi. Setelah mempelajari materi kali ini, maka diharapkan teman-teman mampu menjelaskan percobaan-percobaan yang terlibat dalam pengembangan ilmu evolusi dan juga mampu memahami pengertian dari evolusi. Pertama-tama, kita akan mempelajari apa itu evolusi. Di dalam evolusi, kita akan mempelajari tentang pola hubungan kekerabatan antar spesies. Evolusi sendiri berasal dari kata evolve, yaitu berubah secara perlahan. Selain itu, evolusi juga berasal dari kata evolute, yang artinya bergulir. Sehingga setelah teman-teman mempelajari materi ini dan juga materi-materi lainnya yang berhubungan dengan evolusi, diharapkan teman-teman dapat memahami tentang proses kepunahan, memahami kemampuan proses bertahan hidup, dan tentunya memahami terjadinya perubahan secara kontinu dalam waktu yang lama. Kita akan mempelajari tentang sejarah dan juga perkembangan ilmu evolusi, yang mana ternyata ada beberapa peneliti yang melakukan penelitian yang berkaitan dengan ilmu evolusi. Yang pertama yaitu terkait dengan teori penciptaan oleh Archbishop Ussher di tahun 1650 sebelum Masehi. Di dalam teorinya disebutkan bahwa bumi dan kehidupan di dalamnya diciptakan oleh Tuhan pada waktu yang telah ditentukan. Selain itu ada juga teori abiogenesis atau yang kita kenal dengan teori generatio spontanea oleh Aristoteles di tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi dan juga Anthony van Leeuwenhoek di tahun 1632 sampai 1723. Di dalam teori tersebut disebutkan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Hal ini didasari oleh penelitian yang dilakukan oleh Van Leeuwenhoek, di mana beliau mengamati adanya makhluk renik dari jerami yang direndam. Selain teori abiogenesis, maka muncul teori tandingannya yang disebut dengan teori biogenesis, atau makhluk hidup berasal dari makhluk hidup lainnya. Teori ini dicetuskan oleh Francisco Redi dan juga Lazzaro Spallanzani. Pada gambar ini, teman-teman bisa melihat eksperimen yang dilakukan oleh Redi, di mana Redi memiliki 3 toples dengan kondisi yang berbeda dan di dalamnya terdapat daging. Pada toples pertama, yaitu toples yang dibuka, kita bisa melihat bahwa akan muncul belatung dan setelah itu akan muncul serangga. Sedangkan di toples kedua dan ketiga, yaitu toples yang tertutup, maka yang terjadi adalah tidak adanya kehidupan. Namun teman-teman juga bisa melihat bahwa di toples yang memiliki net, maka akan muncul serangga di bagian atasnya. Penelitian yang dilakukan oleh Lazzaro Spallanzani sebenarnya adalah mendukung penelitian yang dilakukan oleh Francisco Redi. Dalam hal ini, Lazzaro Spallanzani melakukan perebusan kaldu di mana direbus di dalam tabung yang tertutup dan juga tabung yang terbuka. Apabila kaldu direbus pada tabung yang terbuka, maka setelah berapa lama maka akan muncul organisme renik. Sedangkan apabila kaldu direbus dalam tabung yang tertutup, maka kaldu tetap berada dalam kondisi yang steril atau tidak ditemukan organisme renik. Penelitian lainnya yang mendukung tentang teori biogenesis adalah penelitian yang dilakukan oleh Louis Pasteur. Dalam hal ini, Louis Pasteur melakukan perebusan kaldu dalam tabung leher angsa, di mana teman-teman bisa melihat di sini bahwa kaldu yang direbus pada akhirnya adalah tidak terdapat bakteri di dalam kaldu tersebut. Namun apabila kaldu direbus kemudian leher angsanya diputus, maka teman-teman akan bisa menemukan adanya bakteri. Hal yang sama juga terjadi ketika kaldu yang direbus kemudian dimiringkan, lalu kemudian akan muncul bakteri. Sebenarnya yang terjadi di sini adalah bakteri berasal dari lingkungan sekitar, yang mungkin saja bakteri terdapat pada udara ataupun pada lingkungan sekitar tabung tersebut. Pada tabung leher angsa yang tidak dimiringkan ataupun tidak diputuskan, di sana tidak ada jalur bagi mikroorganisme untuk masuk ke dalam kaldu, sehingga kondisi kaldu tetap steril. Selanjutnya ada penelitian atau percobaan yang kita sebut dengan percobaan Stanley-Urey. Di dalam percobaan ini, sejumlah asam amino yang merupakan bahan dasar protein atau bahan dasar kehidupan
dihasilkan dari reaksi antara air, metana, amonia, dan hidrogen dengan bantuan arus listrik. Namun dari penelitian ini pula didapatkan bahwa kehidupan belum terbentuk, walaupun asam amino tersebut sudah dihasilkan. Sebelum kita memulai materi-materi berikutnya, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang pengertian evolusi. Evolusi adalah perubahan perlahan-lahan dalam waktu yang sangat lama. Proses evolusi dapat terjadi ratusan, ribuan, bahkan hingga jutaan tahun. Proses evolusi dapat menghasilkan spesies baru, di mana proses ini disebut dengan spesiasi. Ilmuwan Charles Darwin, yang merupakan bapak dari evolusi, menyatakan bahwa makhluk hidup selalu mengalami perubahan secara berangsur-angsur dalam waktu yang relatif lama. Dengan adanya perubahan tersebut, maka akan menghasilkan adanya sifat-sifat baru. Sifat baru yang mula-mula merupakan penyimpangan sedikit dari sifat asli, namun karena berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, akhirnya menyebabkan munculnya jenis makhluk hidup baru dengan sifat yang berbeda dari sifat asal makhluk hidup tersebut. Hal inilah yang mendasari terkait dengan teori evolusi yang nantinya akan kita bahas lebih lanjut pada materi-materi di bab berikutnya. Untuk mengakhiri topik kali ini, ada pertanyaan singkat untuk teman-teman sekalian. Menurut pendapat kalian, apakah itu evolusi? Semoga materi kali ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Sebagai referensi, kami menggunakan buku karangan Campbell, Urey, Wasserman, Minosky, dan Rees berjudul Biology A Global Approach yang diterbitkan di tahun 2018. Selain itu, kami juga menggunakan buku karangan Inang Nintias, Biologi untuk SMA dan MA kelas 12 yang diterbitkan oleh penerbit Erlangga di tahun 2018. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya.